Mesir sedang bersiap menghadapi gelombang baru pengungsi, sementara krisis di Selat Hormuz mendorong Timur Tengah ke fase risiko yang sangat tinggi. Mobilisasi Amerika Serikat untuk membuka kembali jalur laut pada hari Sabtu 25 April 2026 bukan hanya operasi angkatan laut. Ini adalah tanda bahwa perang Teluk bisa kembali dalam bentuk lain dan penindasan brutal oleh Iran menyebabkan lebih banyak warga mengungsi, serta tekanan yang semakin besar pada negara-negara yang sudah hidup di ambang batas. Krisis ini dimulai di laut, tetapi diperkirakan akan berakhir di perbatasan. Titik paling sensitif saat ini bukan hanya minyak, tetapi juga penduduk sipil. Dengan perang yang diperkirakan akan kembali dalam skala yang lebih besar, gelombang baru arus keluar dari Iran terancam akan segera dimulai. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves News. Yang sedang terjadi adalah sebagai berikut. Mesir dan negara-negara di sekitar Iran sudah mulai melihat krisis di Iran sebagai ancaman ledakan migrasi yang mulai terbentuk. Mesir, meskipun tidak berbatasan langsung dengan Iran, sudah menampung sekitar 1.099.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Badan Pengungsi PBB. Selain data resmi yang menyebutkan 1,5 juta warga Sudan yang melarikan diri ke wilayah Mesir sejak awal perang di Sudan, pada saat yang sama, Turki yang berbatasan langsung dengan Iran sudah menjadi jalur pelarian bagi warga Iran yang mencoba keluar dari ketidakstabilan. Associated Press mencatat bahwa banyak warga Iran sedang berusaha untuk transit, mempertahankan visa atau mencari perlindungan sementara. Irak, Pakistan, dan wilayah tetangga lainnya juga siaga karena mereka sudah menghadapi pengungsi, warga terlantar, dan layanan publik yang terbebani. Al Jazeera melaporkan pada Maret 2026 bahwa negara-negara tetangga Iran diam-diam sedang bersiap untuk kemungkinan eksodus. Sementara, laporan kemanusiaan PBB memperingatkan tentang meningkatnya risiko pengungsian internal, gelombang keluar baru melintasi perbatasan, dan perpindahan ke negara lain. Masalahnya sederhana dan serius. Jika perang di Teluk kembali berkobar, bukan hanya kapal-kapal yang keluar dari jalur, tetapi seluruh keluarga akan pergi mencari keamanan. Dan ketika pergerakan ini dimulai, hal itu membebani perumahan, rumah sakit, sekolah, pekerjaan, keamanan publik, dan persediaan makanan di negara-negara yang sudah kewalahan. Setelah Revolusi Islam tahun 1979, ribuan orang Iran meninggalkan wilayah tersebut karena ketakutan politik, penganiayaan, krisis ekonomi, dan keretakan sosial. Setelah itu terjadi perang, dan perang antara Iran dan Irak dari tahun 1980 hingga 1988 memperluas pengungsian dan memicu diaspora yang menyebar ke Eropa, Amerika Utara, dan wilayah lainnya. Studi tentang migrasi Iran menunjukkan bahwa Iran telah menjadi salah satu sumber utama pencari suaka di Eropa sejak Revolusi Islam. Masa lalu itu membebani masa kini. Perang lama antara Iran dan Irak tidak hanya menghasilkan tentara yang tewas dan kota-kota yang terdampak. Perang itu mendorong keluarga-keluarga keluar dari daerah-daerah rentan, meningkatkan pelarian para penentang, dan meninggalkan luka yang dalam di masyarakat Iran. Sebuah studi tentang memori dan pengasingan orang Iran mencatat bahwa puncak permohonan suaka yang terkait dengan gelombang ini terjadi pada tahun 1988. Dengan lebih dari 47.000 pemohon. Ini bukanlah detail yang terlupakan dalam sejarah. Ini adalah sebuah peringatan. Ketika tekanan militer bergabung dengan penindasan internal dan krisis ekonomi, melarikan diri menjadi pilihan untuk bertahan hidup. Sekarang ketakutannya adalah skenario ini akan terulang dalam skala yang baru. Iran sudah berada di bawah tekanan sanksi, blokade maritim, ketegangan internal, penurunan kepercayaan, dan ancaman serangan baru. Jika respons Amerika keluar dari ranah angkatan laut dan berlanjut ke operasi yang lebih keras, banyak orang di dalam Iran bisa menganggap bahwa saatnya telah tiba untuk pergi sebelum perbatasan makin sulit dilintasi. Rute alami bagi banyak orang Iran adalah pertama-tama melalui Turki, Irak, Kaukasus, Teluk, atau jalur udara yang masih terbuka. Namun, dalam krisis regional, pergerakan tidak berhenti di tujuan pertama.
Pergerakan itu menyebar melalui jaringan keluarga, rute penyelundupan, permohonan suaka, dan koridor kemanusiaan. Disinilah Mesir muncul sebagai negara yang waspada. Kairo memang tidak berbatasan langsung dengan Iran, tetapi berada di pusat krisis yang terus menumpuk. Mesir memiliki terusan Suez, terhubung dengan Gaza, mendapat tekanan dari Sudan, berkomunikasi dengan negara-negara Teluk, dan berfungsi sebagai titik transit serta tempat tinggal bagi berbagai komunitas. Jika Teluk terlibat dalam perang baru, Mesir tidak hanya menerima dampak diplomatik, tetapi juga dampak kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan. Kemungkinan keluarnya orang-orang Iran juga menjadi faktor tekanan baru dalam perhitungan ini. Dalam perang regional, sebagian orang yang mengungsi mungkin mencari jalur alternatif, terutama ketika jalur lain menjadi mahal, tertutup, atau berbahaya. Dan Mesir karena posisinya dan jaringan diplomatiknya cenderung terdampak oleh setiap arus perpindahan manusia berskala besar di Timur Tengah. Mobilisasi Amerika meningkatkan risiko ini karena menunjukkan bahwa Washington tidak berniat menerima Selat Hormuz sebagai alat pemerasan permanen. Majalis Hendah Britania Raya mencatat bahwa pada 13 April, Amerika Serikat meluncurkan blokade balasan yang menargetkan kapal-kapal yang berusaha mencapai pelabuhan Iran. Sementara pembukaan kembali selat tersebut menjadi poin utama dalam negosiasi yang dimediasi oleh Pakistan. Iran pada gilirannya mengancam akan melakukan aksi militer jika blokade Amerika tidak dihentikan. Dokumen yang beredar itu juga menyoroti peran diam-diam Mesir dalam mediasi krisis tersebut. Carnegie Endowment menyatakan bahwa para perantara Mesir telah menyampaikan kekhawatiran Amerika tentang eskalasi di Teluk dan juga peringatan Iran tentang kemungkinan pembalasan jika konflik meningkat. Ini menunjukkan bahwa Kairo tidak jauh dari masalah tersebut. Mereka sedang berusaha mengelola krisis sebelum benar-benar sampai ke pintu mereka. Namun, diplomasi mungkin tidak cukup. Jika perang kembali ke fase darat, laut, dan udara secara bersamaan, Mesir akan diminta untuk mengambil sikap. Negara-negara Teluk mungkin akan menuntut dukungan. Amerika Serikat mungkin akan menuntut kerjasama. Israel akan mengawasi setiap gerakan. Dan negara-negara Eropa yang khawatir tentang energi dan migrasi juga akan menekan demi stabilitas. Kairo harus melindungi ekonominya, wilayahnya, dan perbatasan sosialnya secara bersamaan. Sejarah di kawasan ini mengajarkan bahwa perang tidak berakhir di tempat mereka dimulai. Revolusi Islam menyebabkan pengasingan. Perang antara Iran dan Irak menyebabkan pengungsian. Perang Teluk mengguncang militer, minyak, dan aliansi. Perang Suriah membuat jutaan orang terusir dari rumah mereka. Konflik di Sudan sudah membebani Mesir. Sekarang, krisis baru dengan Iran bisa membuka front kemanusiaan lain yang kurang terlihat dibandingkan kapal induk, tapi sama eksplosifnya bagi stabilitas jangka panjang. Inti permasalahannya adalah pengungsi tidak muncul begitu saja. Mereka muncul ketika negara gagal memberikan keamanan. Ketika perang mendekati Malaga, ketika mata uang kehilangan nilainya, ketika rasa takut mengalahkan rutinitas, dan ketika keluarga menyadari bahwa menunggu bisa berakibat mahal. Dalam kasus Iran, ada ingatan sejarah tentang pelarian. Ada diaspora yang terbentuk dari dekade-dekade perpecahan politik. Ada satu generasi yang sudah tahu kemana harus lari, siapa yang harus dicari, dan bagaimana mencoba keluar. Jika perang semakin besar, jaringan ini bisa segera diaktifkan. Sementara itu, Amerika Serikat terus maju dengan logika militernya. Membuka kembali Selat Hormuz telah menjadi simbol kekuatan. Washington ingin membuktikan bahwa Iran tidak bisa mengancam ekonomi global dan tetap diuntungkan. Namun, setiap langkah militer pasti ada efek sampingnya. Jika tekanan menjatuhkan perdagangan Iran, kemungkinan pelarian meningkat. Jika pelarian meningkat, negara-negara tetangga dan mitra yang harus menanggung akibatnya. Dan Mesir, karena berada di pusat peta politik dan migrasi kawasan, ikut terkena dampaknya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini. Dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves News.